bahas ini ya, bahas pertanyaan. Ini satu nanti Bu Putri aja yang lihat videonya aja ya. Alhamdulillah. Kemudian yang bioindikator. Oke, saya udah siapin ya. Indikator, jadi kalau kita buat produk steril, maka kan kita ada bahan ya, bahan awal dan sebagainya, intinya crude atau ruahan lah ya. Nah, ini nanti kita sterilisasi sehingga dia akan steril. Nah, pertanyaannya, ini kan merupakan stepnya aja, cuma dan metodenya contohnya pakai panas basah ya, seperti itu, atau autoclave. Oke, kita ada obat atau bahan baku A, kemudian kita lakukan pemanasan dengan autoclave, kemudian dihasilkan A yang steril. Oke, yang jadi pertanyaan adalah apakah kita yakin A ini dan proses yang kita gunakan di sini itu valid enggak? Ya, kalau secara metode sih kita sudah menjalankan sesuai caranya, tapi kita yakin enggak kalau dia sudah steril, atau metode yang kita lakukan sudah valid atau belum. Nah, untuk menjamin atau sebagai in proses kontrolnya, maka kita perlu gunakan indikator. Nah, indikator ada 3 macam yang kita kenal di produk steril. Yang pertama fisika, kimia, dan biologis ya. Fisika itu maksudnya apa ya, cuma proses ini ya, ketika kita ngotoklaf maka kita di situ ada indikator untuk ngecek suhunya sudah mencapai belum, tekanannya sudah betul, atau waktunya benar-benar 45 menit atau tidak, seperti itu. Nah, ini merupakan indikator fisika. Yang ini juga harus kita kalibrasi ya, bahwa 140 derajat di angka ya memang betul-betul 140 derajat yang terjadi di ruangan tersebut, seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah indikator kimiawi, yang mana indikator ini secara proses kimiawinya ketika terjadi panas dan ataupun pengaruh lain seperti cara sterilisasi, radiasi, atau etilen oksida, maka bisa berubah sesuai dengan karakteristiknya melalui proses kimiawi ya, reaksi kimia. Kemudian yang ketiga adalah biologis. Nah, biologis ini kita pakai produk-produk biologi, yaitu bakteri, tapi bukan bakteri hidupnya, tapi sporanya. Spora ini lebih tahan daripada bakteri hidupnya. Nah, salah satu contoh bakteri yang kita pakai adalah Bacillus stearothermophilus ya. Nah, inilah salah satu contohnya, yaitu indikator kimiawi. Maka ketika kita lakukan proses sterilisasi, ada nih indikator kuning, warnanya dia kuning. Tetapi kalau sudah kita sterilisasi, ada 2 macam kemungkinan. Indikator ini nanti kita cek ya, kalau kuningnya itu masih banyak ya, seperti ini, maka tandanya adalah proses pemanasannya itu kurang merata atau belum panas seluruhnya. Kenapa belum panas seluruhnya? Karena yang terekspos panas itu baru luarnya saja ya. Kemudian yang dalam ini masih belum terekspos. Nah, PES bisa kita katakan valid metode kita jika indikatornya berubah sempurna menjadi warna seperti ini ya. Nah, setiap produk itu berbeda-beda tergantung dengan yang mereka klaim dan metode mereka ya. Ada yang indikator kuning menjadi biru, kemudian nanti ada yang jadi hitam, dan lain-lain. Intinya adalah terjadi perubahan warna. Ini kimiawi ya. Nah, kenapa bisa terjadi fail seperti ini ya? Ketika kita melakukan suatu sterilisasi, maka sterilisasi itu kan dalam satu batch ya, bukan ampul ini atau ya contoh ampul ya, atau produk-produk injeksi atau apapun, bukan cuma satu kayak gini aja, tapi satu batch, ada banyak yang dimasukkan dalam satu wadah
conveyor kayak gini ya. Maka untuk meletakkan indikator tadi, baik indikator kimiawi ini maupun nanti indikator yang lain, itu jangan ditaruh di atas ini, jangan, atau di samping sini jangan, atau di bawah jangan ya, tapi taruhlah di yang penetrasi panasnya itu paling sulit, yaitu di tengah-tengah di sini ya, karena panas nanti akan terkonveksi dari lingkungan luar menuju ke seluruh produk. Nah, yang titik paling sulit dicapai oleh panas adalah di bagian tengah. Nah, disinilah kita letakkan indikator tersebut ya. Kemudian selanjutnya indikator biologis. Nah, sebelum kita ke indikator biologis, maka kita harus tahu dulu bahwa proses sterilisasi itu ada beberapa jenis, tidak hanya autoklaf aja. Autoklaf itu hanya sebagiannya aja ya. Ada pengovenan dengan panas kering, ada dengan gas, dan ada dengan ionisasi, yang masing-masing itu punya karakteristik sendiri-sendiri. Nanti silakan ini dibaca aja ya, nggak saya jelaskan, ini sudah cukup jelas ya. Nah, intinya setiap indikator biologis ini itu memiliki metode yang berbeda-beda, panasnya, kemudian waktunya. Kalau ini malah nggak panas ya, gas etilen oksida. Nah, karena perbedaan inilah maka terdapat juga perbedaan pada indikator biologi yang digunakan, khususnya spesiesnya, yaitu yang panas kering ada Bacillus subtilis, panas basah Bacillus thermophilus, Clostridium sporogensis, dan yang lain ya. Ini saya tidak tahu pemilihannya seperti apa. Intinya adalah mereka pakai ini udah dioptimasi dan mereka pakai yang berbeda-beda seperti ini ya. Yang mana setiap spora mereka itu sensitif terhadap metode yang digunakan gitu ya. Nah, kita masuk ke praktisnya. Contoh dari indikator biologis, sama-sama terdapat perbedaan warna. Kalau yang kimiawi adalah reaksi kimia ya, kalau yang biologis adalah reaksi biologis. Oke ya, contohnya ambil contoh yang kiri ini ya. Biasanya tidak semua tapi kebanyakan itu suatu indikator biologis di situ terdiri dari dua macam hal ya teman-teman. Kalau kita zoom di sini suatu produk, ada ungu-ungu ini ya, dan ada bagian luarnya seperti ini. Nah, kalau kita zoom lagi itu bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, ini merupakan media. Nah, spora dari Bacillus tadi ditempelkan di sini, bakteri ya. Spora bakteri. Nah, kemudian ini tes uji ini kemudian akan kita masukkan ke dalam sebentar. Oke, zoom ya. Kita masukkan ke dalam sini sama persis ya. Kalau tumpukan, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Taruh di dekat di dekat produknya aja. Kemudian karena pengaruh pemanasan ya dan sterilisasi yang sesuai, maka harusnya spora-spora yang ada di sini itu dia akan mati ya. Kalau benar ujinya valid, maka spora ini akan mati. Sehingga cara selanjutnya setelah kita lakukan sterilisasi adalah kita pecahkan media ini. Kita pecahkan. Maka kalau teman-teman nanti lihat di YouTube, ada di crack dia, sehingga media ini nanti akan masuk ke chamber tempat spora dan mengairi spora ini. Oke. Sehingga kalau ada media ini, karena spora yang tadinya dorman ini ada media, dia akan beralih ke tumbuh menjadi bakteri hidup. Ketika bakteri hidup itu bertemu dengan substrat
yang ada di dalam media ini, ya, maka mereka akan hidup dan melangsungkan proses metabolisme menghasilkan produk-produk metabolit mereka. Nah, perbedaannya ketika tidak terjadi apapun maka warnanya akan tetap biru. Ya, seperti ini. Warna biru ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi proses biologis di situ. Artinya sporanya sudah mati. Ya, artinya birunya ya tetap biru, ya. Kemudian warna kuning ini terjadi jika spora bakterinya masih ada, walaupun ada 1, 2, 3 tok di antara ribuan yang masih hidup, tapi mereka akan terus berkembang biak dan kemudian menyebabkan terjadinya perubahan pada media, ditandai dengan warna kuning seperti ini. Ya, nah inilah yang terjadi pada indikator biologis, ya. Oke, tes space-nya no change of color. Kalau colornya change itu berarti terjadi poros, intinya ada yang hidup di situ kayak gitu ya. Nah, pada sebagian indikator mereka menggabungkan antara indikator kimia dengan indikator biologis. Jadi tergantung produknya lah. Ya, ini lebih bagus lagi kalau kayak gini. Nah, kemudian yang selanjutnya tadi ya mikron, berapa mikron filtrasi membran ya. Nah, filtrasi membran itu ada, nanti teman-teman lihat di ini ya, di CPOB produk steril, kemudian ada di WHO GMP Annex 6 ya, itu ada beberapa macam filter yang bisa kita pakai ya. Tapi untuk ukuran pori-pori yang terkecil yang bisa kita gunakan untuk menjamin mikroba itu hampir seluruhnya itu secara umum bisa hilang, itu adalah 0,22 mikron. Ya, nanti silakan dibaca sendiri, 0,22 mikron. Ya, ini untuk menjamin sudah tidak ada mikroba yang ada di situ. Pertanyaannya, apakah virusnya masih ada? Nah, itu yang jadi pertanyaannya, karena virus ini tidak banyak yang lebih kecil dari mikroba. Jawabannya adalah kemungkinan masih ada. Ya, tapi karena tidak ada media pertumbuhan maka dia tidak bereplikasi. Kalau ada ya. Nah, oleh karena itu kalau di TMRN di produk-produk steril, mereka juga harus menjamin prosesnya berjalan dengan baik dan menjaga sterilitas produk-produk mereka, khususnya yang dikelola secara aseptis ya. Kalau sterilisasi akhir mah ya udah hancur aja virus itu. Tapi kalau aseptis maka tidak 100% wajib bahwa produk itu tidak boleh kena panas. Enggak, tapi kalau di lapangan nanti tergantung tim R&D mereka menjamin mutunya seperti apa. Karena ada persyaratan juga yang membenarkan atau memberikan kemudahan kita masih boleh melakukan sterilisasi akhir yang intinya tidak akan merusak produk kita. Pengolahan panas air yang seperti apa ya, mungkin yang sangat singkat atau apa itu yang tahu teman-teman R&D ya, seperti itu. Kemudian uji aflatoksin secara simpel, kemarin ada yang nanya ya, saya dikasih tahu Bu Putri bagaimana cara uji aflatoksin. Sebetulnya ngujinya gampang ya, bisa pakai ELISA reader, pakai ini ya metode ELISA, atau pakai kitnya langsung, yang intinya dua-duanya sama prinsipnya seperti reaksi imunologis, ikatan antara antigen dan antibodi ya. Nah, di mana ketika ada aflatoksin, bentar, ini ya, ini kitnya ya, ini kit ya. Ketika ada aflatoksinnya di sini aja, ini ya. Oh, karena ini kit, ini ELISA ya, contohnya ini ELISA, ini ada antibody yang spesifik terhadap aflatoksin ya, atau PET, atau di dalam kit ini yang sudah diimpregnasi, yang sudah ditempelkan antibody yang
spesifik terhadap aflatoksin. Nah, maka kalau ada aflatoksin di sampel, dia akan bisa berikatan dengan tes uji kita. Tetapi di samping itu juga kita tambahkan aflatoksin standar yang di saya lupa di produknya itu dikonjugasi kalau nggak salah ya dengan substrat lain, dikonjugasi dengan sesuatu, saya lupa ini apa, yang nanti aflatoksin standar ini dan aflatoksin dari sampel itu nanti akan kompetisi di sini, mengikat antibodi. Maka kita biasa kenal dengan kompetitif ELISA ya, ELISA kompetitif. Nah, intinya kayak gitu pelajaran imunologi, intinya nanti hasilnya seperti ini ya. Karena tanda dari control line ketika kita tahu bahwa proses itu berjalan valid adalah adanya aflatoksin yang nempel, yaitu kontrol seperti ini ya. Kemudian yang tes line ini merupakan bagian kompetitifnya yang ELISA tadi ya. Nah di sini ya, suatu uji dikatakan tidak memiliki aflatoksin ya, suatu sampel tidak memiliki aflatoksin ketika merah ini muncul secara kuat. Artinya standar ini yang tadinya berkompetisi dengan aflatoksin dari sampel itu tak kasih S ya, S yang sama-sama sampel ya, ST yang sampel tuh S. Nah di sini tuh standar semua, standar, sehingga yang sampel memang nggak ada, maka ini nanti akan menimbulkan warna. Nah kalau muncul secara tegas seperti ini, maka kita bisa katakan dia negatif atau di bawah kadar maksimal yang dipersyaratkan. Karena urusannya dengan kadar, biasanya kita gunakan ELISA kompetitif metodenya, bukan yang non kompetitif. Nah seperti itu. Nah kalau mulai muncul pengurangan seperti ini, pengurangan pengurangan warna, artinya di sini mulai ada standar ini isinya malah sampel seperti ini ya, karena dia berkompetisi, ini juga sampel, maka artinya ada nih aflatoksin di dalam sampel, sehingga warnanya memudar. Karena warna ini yang dihasilkan oleh aflatoksin standar yang terkonjugasi dengan zat yang menimbulkan warna itu semakin berkurang dan sampelnya semakin naik ya, aflatoksin dalam sampel. Maka akibatnya bahkan kalau tidak ada warnanya itu berarti aflatoksinnya banyak di sini yang dari sampel ya, sehingga dia diduduki oleh aflatoksin dari sampel, sehingga warnanya yang berasal dari aflatoksin terstandar itu akan semakin turun bahkan hilang. Nah jadi bukan kayak strip kehamilan yang kalau strip 2 berarti positif, enggak. Nah ini dibalik, kalau ada strip 2 malah negatif, kalau stripnya hilang satu atau semakin memudar itu justru dia akan dikatakan positif, seperti itu ya. Nah kemudian selanjutnya tadi ada yang ini ya, ini endotoksin. Oh sama ya, ini endotoksin sama ini sama aja. Oke terakhir kita endotoksin. Oh ini belum ya. Oke uji sterilitas ya, itu intinya sama, mirip dengan nanti terakhir aja. Oke kita masuk ke endotoksin dulu ya. Endotoksin ya yang harus teman-teman tahu itu merupakan suatu bagian yang kelompok besarnya kita namakan pirogen. Pirogen ini adalah zat yang bisa menyebabkan demam ketika masuk ke dalam tubuh.
Nah, pirogen itu ada banyak, ada salah satunya endotoksin atau mikroorganismenya secara keseluruhan, bahan kimia, partikel-partikel yang membuat alergi, dan ada asam lipotekoat. Ini mirip endotoksin, tapi endotoksin itu gram negatif, kalau lipotekoat itu gram positif. Loh, maksudnya apa kok ada asam lipotekoat dan endotoksin? Maaf ya kalau agak ribut di luar itu. Kalau suaranya kedengaran, kalau enggak ya alhamdulillah, ini karena sebelah sekolahan. Oke, maka kita kerucutkan ke endotoksin dan asam lipotekoat ya. Oh iya, uji endotoksin beda dengan uji pirogen. Kalau uji pirogen kita biasa, saya lupa pakai kelinci atau pakai apa. Nah, ya teman-teman bisa browsing sendiri, MAT test ya. Kemudian LAL ini untuk uji endotoksin ya, nanti di belakang. Tapi MAT ini kita lebih fokus di demamnya. Yang pirogen ini ya, uji pirogen, nanti teman-teman bisa cek juga. Sebentar kok saya lupa ya. Intinya nanti cek yang pirogen itu kita assay di demamnya. Kalau yang endotoksin nanti kita assay secara imunologis juga. Nah, kita masuk ke endotoksin. Apa hubungan endotoksin dengan asam lipotekoat ya? Kalau teman-teman tahu suatu bakteri itu dia memiliki membran sel dan organel-organel. Ketika kita zoom ya, baik gram negatif maupun gram positif, itu kita lihat struktur membran selnya itu berbeda ternyata ya. Struktur membran terluar dari membran sel ya, yaitu ada di sini. Ini udah berbeda sih dari membrannya, yang peptidoglikan dari gram negatif dan gram positif hanya membran sel dan peptidoglikan tok, tidak dilindungi lipoprotein lagi. Nah, perbedaannya ada di sini. Outer membran dari gram negatif ternyata punya suatu polisakarida, lipopolisakarida ya di sini, yang kita sebut dengan LPS ya. Lipopolisakarida ini yang setiap gram negatif biasanya memiliki karakteristik LPS yang berbeda ya, yang mana LPS ini nanti bisa memicu demam yang luar biasa juga, sama seperti pirogen tadi. Tapi asalnya bukan dari sini, bukan dari yang bawah ini, tapi dari bagian terluar ininya saja ya, kayak kulit kita ya. Kulit kita kalau mengelupas ya, berarti ini polisakarida di luarnya itu terlepas. Kemudian yang LTA itu merupakan membran terluar juga, tapi masih bagian dari peptidoglikan ya, lipotekoid acid, yang juga memiliki potensi untuk menjadi pirogen juga. Bedanya gram negatif itu LPS dan gram positif LTA, lipotekoid acid, seperti ini ya. Nah, setelahnya teman-teman tahu bahwa di sini ada LPS. Kita harus lakukan pengujian pada LPS ini, endotoksin. Maka ada yang kita katakan LAL test. LAL test itu teman-teman bisa cari di Farmakope kalau nggak salah ada, tapi tidak, penjelasannya nggak ada, cuma ini ya, LAL test aja kayak gitu. Nah, intinya adalah LAL test itu merupakan tes kita ingin tahu ada endotoksin atau tidak, di mana endotoksin ini nanti akan mempengaruhi penjenalan darah. Maka kebiasaannya kita gunakan Atlantic darah dari ini ya, Limulus polyphemus. Kita ambil darahnya, kemudian kalau ada endotoksin, maka endotoksin ini akan terjadi mengganggu interaksi seperti ini, menyebabkan interaksi sehingga terjadi penjenalan ya, kalau ada LPS-nya. Intinya adalah kesini ya, cross-linked clotting fibris, artinya darah itu nanti akan clotting atau membeku, sehingga hasil akhirnya kalau ada LPS maka proses pembekuannya akan berjalan sehingga dia akan terjadi clot atau membeku.
Kalau tidak ada LPS, maka proses-proses di bawah ini tidak akan terjadi, sehingga endotoksin darahnya tidak menjendal atau tetap seperti itu, dan kita katakan bahwa tidak ada endotoksin yang ada di dalam sampel kita, seperti itu ya. Nah, itu uji endotoksin. Udah selesai. Kemudian satu lagi uji sterilitas. Ini simple aja, yang ini ya, yang nah ini uji sterilitas kontrol positif, negatif, positif. Oke, nanti cek lagi ya di, saya lupa CPOB atau ada atau enggak, kayaknya ada di CPOB itu uji sterilitas. Oh, kemarin teman-teman OSC kan, coba inget-inget OSC yang ini soy bandages sama thioglyconate. Kalau teman-teman ini familiar dengan kata-kata ini, berarti kemarin ini ya, kayak kalau nggak salah kemarin ada, saya lupa ada uji atau enggak, tapi nanti cek di lampiran farmakope ada uji sterilitas ya, uji di belakang-belakang di bagian 1000-an atau berapa saya lupa, 1000 sekian. Oke, intinya adalah ada dua macam cara untuk melakukan uji sterilitas. Yang pertama, kalau sampel itu bakteri, kita gunakan kalau nggak salah thioglyconate. Kalau yang jamur itu soybean casei gitu-gitu. Nah, kemudian dari sini kita inkubasi sampel kita ya. Ini kan kita punya dua macam, sampel dan media ya, entah pakai thioglyconate lah atau apapun ya, pokoknya kita punya sampel dan kita punya media. Bukan media, ini aja kontrol negatif yang enggak ada mikrobanya, yang kita yakin ini steril ya. Kemudian kita punya sampel, kita taruh dalam media, anggaplah thioglyconate, kita masukkan ke thioglyconate juga kontrol kita ya. Kemudian kalau ada mau kontrol positif yang jelas-jelas ada bakterinya juga boleh, bakteri ya, kita masukkan dalam thioglyconate yang sama ya. Seperti ini kita punya tiga kelompok, masing-masing kita kalikan 2 duplo biar lebih valid. Kemudian kita inkubasi. Nah, terus kita cek hasilnya. Ini kan berarti kontrol negatif, kontrol positif, ini sampel. Oke, kejadian pertama sampelnya positif, kontrol negatif, kontrol positif. Kejadian kedua sampelnya negatif, kontrol negatif, kontrol positif ya. Maksudnya apa? Berarti di sini ada cemaran pada sampel. Kenapa? Karena kontrol yang menyebabkan, yang menandakan dia bentar salah, backnya mana ya, udahlah gini aja. Di sini valid ada bakteri ya, ada bakteri di sini sudah positif jelas. Dan kalau nggak ada bakteri di sini valid juga, tidak ada bakteri. Ini saya penelitian aja ya, tapi bukan uji sterilitas asli yang kayak kayak kemarin dilakukan. Kalau kemarin cuma 2 aja, ini tak tambahin aja ada positif untuk valid nih gitu. Ternyata berjalan valid. Nah, tandanya di sini ada cemaran karena terbukti ada
mikroba yang tumbuh di dalam sampel. Plus itu artinya ini ya, ada pertumbuhan. Kemudian sekarang negatif yang ini. Berarti artinya apa? Artinya produknya steril. Sampel kita steril. Sampel kita steril. Karena kalau dikontrol negatifnya pun ya betul ini valid tidak tumbuh, kontrol positif valid tidak tumbuh, dan sampel kita tidak tumbuh juga. Artinya kita katakan kedua kondisi ini valid, tapi bedanya yang pertama ada cemaran karena dia positif, yang kedua dia steril atau tidak tumbuh. Nah, yang ketiga yang bermasalah kalau di sini sama-sama positif. Seperti itu ya. Nah, di sini positif. Nah, ya harusnya kalau yang negatif positif, yang sampel juga positif. Berarti ada ketidakvalidan metode. Kenapa ketidakvalid? Karena di sini kan kita cuma punya kontrol negatif dan media yang kita gunakan, media tioglikonat ya. Maka kok media dan kontrol negatif bisa malah tumbuh mikroba? Maka artinya ada cemaran sudah dari sebelumnya, entah di medianya atau kontrol negatif ini yang kita kontrol negatif malah nggak dikasih apa-apa ding ya, cuma media aja ding, ini media ya. Berarti di dalam media ini memang sudah terkontaminasi. Maka media ini yang dikontrol negatif kan dipakai juga di sampel kita ya. Media ini itu kita pakai. Nah, artinya kita tidak tahu asal tadinya kan harusnya sampel ini itu ada atau tidak. Maka kalau ada dia akan menunjukkan positif, kalau tidak ada negatif. Tapi sekarang pun dari medianya pun sudah terkontaminasi, maka kita nggak tahu asalnya dari media atau memang dari sampelnya yang tidak ada atau ada juga nambah-nambah di sini. Intinya uji tersebut tidak valid karena dari medianya pun sudah terkontaminasi. Seperti itu ya. Nah, mungkin itu saya tadi baru baca sebentar. Inti pertanyaannya kan tadi ya nih, kontrol positif, kontrol negatif, sampel positif. Seperti itu. Negatifnya aja ada positif, berarti mungkin ada nanti ada pengujian yang berbeda juga, ada cemaran ya. Nah, kemudian yang kedua, kalau kaitannya ini dengan indikator biologis, ini kemarin saya ngobrol sih, cuma ini saya baca lagi apakah ini uji sterilitasnya atau yang ditanya itu indikator biologisnya. Itu nanti akan berbeda karena kalau indikator biologis ini ya, mana ini, nah seperti ini ya, kalau before-nya dia jelas negatif, maka after-nya positif, maka berarti valid. Tapi kalau dari before-nya aja ini itu sudah bermasalah atau uji awalnya bermasalah, maka tesnya pun tidak valid. Seperti itu. Kemudian uji sterilitas yang kedua ya. Tapi kayaknya uji sterilitas deh inilah. Oke, ini nggak usah diperhatiin, nggak apa-apa. Yang kedua, jangan sekarang, adalah sekarang kita punya sampel dan corong seperti ini. Kemudian kita kasih membran di sini, keduanya ya. Nah, kemudian kita kasih pembuangan. Kita punya 3 lah. Ini membran ya, ini corong atau inilah bejana ya. Nah, dari ketiganya kita sekarang punya sampel nih. Sampel seperti ini. Sampelnya kita tuangkan ke kelompok sampel.
ya. Kita tuangkan ya, nanti dia akan turun dan terbuang. Ini biasanya ada pipa tersendiri yang menghubungkan ketiganya ya, untuk membuang limbah sampel ini ya. Nah, ketika kita tuangkan sampel cair ini, kemudian dia akan turun dan terbuang, maka mikroba jika ada dia akan terjerap di sini, di membran ini. Misal kita pakai yang 0,22 tadi ya contohnya. Nah, kemudian ini juga sama membran ya. Sekarang kita masukkan juga kontrol negatif atau media steril, medianya si sampel ini ya. Kemudian positif, yang kita tahu bahwa di sini ada bakteri seperti ini. Nah, kemudian selanjutnya kan bakteri yang tadinya ada di dalam sampel dan media itu akan saya kasih warna merah, tertahan di membran ini seperti ini ya. Sehingga kita ambil membrannya aja sekarang. Kita ambil contohnya yang ini, kita ambil membrannya biasanya bulat ya kalau dari atas, kalau dari samping kayak gini ya. Kemudian kita bagi dua menjadi seperti ini. Nah, sama ya, ini untuk kontrol pos negatif dan positif sama kayak gini nasibnya. Kemudian masing-masing kita masukkan ke dalam media yang sesuai. Media ini ya, media yang sudah steril ya. Kemudian kita masukkan nih membran ini, sehingga dia nanti akan terendam dan bakterinya akan pindah ke media ini. Itu. Nah, ini prinsip Duplo. Dua pengujian. Sama, jadi untuk kontrol negatif, positif dan sampel itu nanti akan punya Duplo seperti ini. Sehingga hasilnya mirip seperti tadi. Nanti akan hasilnya ada sampel, kontrol negatif, kontrol positif. Ya, normally ya, validnya adalah kontrol negatif ini pasti harus negatif dan kontrol positif pasti harus positif. Tinggal sampelnya aja. Kalau sampelnya betulan negatif, maka artinya ini aman atau steril hasilnya ya. Tapi kalau positif artinya ribet banget. Maaf ya itu. Kalau positif berarti di sini ada cemaran atau ada mikroba. Oke. Tapi kalau di sini positif, di sini ya pasti positif ya. Itu ya jelas tidak valid, karena yang harusnya kontrol negatif kok malah ikut positif ya, maka kita katakan pengujian tersebut tidak valid. Dan kemungkinan sudah ada cemaran entah di media yang ini atau di membrannya pun sudah ada cemaran, atau kalaupun di sini kita harus resuspensi dengan tadinya produk padat kemudian kita suspensikan dulu, nanti dia akan menjadi, intinya adalah pengujian ini tidak valid, maka kita harus assessment di bagian mana ketidakvalidan itu terjadi, seperti itu ya. Oke, mungkin itu saja ya. Nanti kalau ada pertanyaan boleh dituliskan lagi di ini ya, di Google Drive yang sudah di share.
Ini mungkin dari saya cukup sekian, nanti tambahan dari Bu Putri yang lain ya udah semua. Oke, baik, dari saya cukup sekian. Terima kasih Mas Mbak atas perhatiannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.